Saya berangkat, itu perjalanan saya berangkat itu jam setengah 8, kalau nggak salah setengah 8 sampai ke lokasi itu sekitar jam setengah 10, jam 10-an kan. Di situ di depan mau masuk ke gua itu posisinya ada 2 Kang. Jadi kita masuk gua, itu masuk, sebelum masuk itu si Kuncen itu udah baca mantra-mantra, doanya mungkin nggak tahu gitu kan. Itu ngelilingin batu yang saya duduki gitu sampai bunyi kan, tapi nggak mau kan. Itu kalau udah itu udah nggak lama, jarak paling 10 menit ya, ada kayak naungan itu 3 kali. Disebut bohong emang nyata kan gitu kan. Pertama di belakang jadi di dapur gitu. Di dapur itu kayak ada yang mukulin, kan rumahnya beda. Ada yang mukulin sama itu, ada yang mukulin 3 kali. Yang kedua kalinya kayak yang di kwek gitu. Nah, yang bikin saya benar-benar asli merinding itu kan, sama yang nganter itu saya kan. Nah, itu kayak suara dengan pecong, cuk gitu kan, di belakang rumahnya, di pinggir kan, di pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu semua? Kembali lagi di channel Tiludul Misteri. Kali ini dalam segmen Kupas Misteri. Alhamdulillah nih Nur, Tiludul Misteri di segmen Kupas Misteri kedatangan seorang narasumber dan sekaligus rekan kami yang sebenarnya sudah tidak asing lagi dan selalu ikut dalam tayangan konten penelusuran. Namun beliau nih mempunyai kisah yang nanti akan menjadi pelajaran buat kita semua, dan kisah horor ini berlangsung hingga saat ini, teror dari makhluk-makhluk itu. Kisah ini konon katanya diakibatkan karena beliau melakukan praktek yang dalam tanda kutip untuk mencari sebuah kekayaan. Apa kabar Kang Giri? Baik Kang, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah Kang Giri. Nih tadi kita sempat ngobrol ya Kang Giri nih. Konon katanya Kang Giri sampai sekarang mengalami teror. Teror apa nih Kang yang paling menyeramkan? Teror untuk itu masih datang kayak jin yang gede gitu Kang, itu sosok ya, itu dalam posisi sadar dan tidak sadar. Jadi dia terus menghantui Akang sampai saat ini. Dan sosok ini katanya di asal mulanya ketika Akang melakukan praktek ya Kang ya. Praktek apa tuh Kang? Itu praktek pesugihan ya. Oh, pesugihan ini dulu dilakukan di mana Kang? Itu di sebuah gua. Di sebuah ya Kang. Dan itu backgroundnya udah udah berapa tahun ke belakang Kang? Sekitar 10 tahunan Bang. Dan dulu saksikan kisah lengkapnya di tayangan Kupas Misteri bersama Tiludul Misteri. Jadi Kang, cerita yang akan di-share kali ini bagaimana nih Kang? Bisa diceritakan Kang? Nah, oke Kang, saya cerita dari awal. Karena saya melakukan seperti ini karena emang salah satunya beban gitu karena saya ada terkait hutang, perceraian sama istri, itu salah satunya. Saya untuk menutupi hutang itu dengan berpikiran dengan sepintas lah gitu kan ya, dengan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada diri saya sendiri dan keluarga saya gitu kan. Nah dari situ kan saya menuju ke suatu tempat, suatu lokasi masih di daerah Pakidulan, Sukabumi. masih Sukabumi. Itu kita berangkat jadi
ada saya juga ke sana belum ke Kuncennya Kang, tapi diajak dibawa orang itu gitu yang kenal Kuncen itu. Kita berangkat di situ sampai ke lokasi. Kita perjalanan itu dari lokasi titik kita turun dari mobil itu, kita itu posisi berjalan Kang, jalan itu menempuh jarak dari jam 4, kita berangkat dari jam 4 sore Kang, sampai ke sana itu sekitar jam 12:30 lah malam Kang posisi itu. Nah udah sampai di sana, terus di sana itu nggak ada listrik Kang, posisinya nggak ada listrik lah, nggak ada apa-apa posisi itu. Tapi dia si Kuncen itu kayak yang tahu kan, saya datang ke situ, jadi udah disiapin kembang udah buat mandi saya gitu kan ya, kembang 7 rupa gitu kan, gitu. Di situ sampai ke situ, di mana Mas datang juga disuruh buka baju, pakai sarung gitu kan, suruh pak mandi di situ. Emang kerasa kan gitu kan, udah dimandikan kelap badan seger lagi gitu, seger kan, kayak enak lagi lah badan deh, kayak enak lagi badan itu. Nah udah situ kata Kuncen itu udah sekarang istirahat dulu gitu kan posisinya itu. Nah kita istirahat dulu kan gitu kan, sampailah hari berikutnya kita itu di situ potong ayam dulu kan, katanya untuk keselamatan potong ayam di situ. Terus sesajen, salah satunya kayak apel jin. Itu masih di rumah Kuncen? Masih di rumah Kuncen itu. Nah, udah selesai itu, sajian itu semua. Nah, pas mau sorenya juga, pas udah udah maghrib sekitar setengah 7 kan. Sebelum berangkat itu kita juga dimandiin dulu kan. Di rumah Kuncen itu? Di rumah Kuncen itu dimandiin dulu. Sebelum menuju lokasi? Menuju lokasi itu. Jadi lokasi ini tuh lokasinya apa? Lokasi itu bentuknya gua kan. Oh. Gua di situ gua. Nah, udah itu bahkan Kuncen bilang gini, di jalan kalau melihat apa-apa ini itu gitu kan, udah jangan ditunjuk, jangan dibilangin. Oh, udah jalan aja posisi sama tujuan kita. Berangkatlah dari situ kan, kita berangkat. Berdua kah? Saya berdua, bertiga kan, sama yang nganter itu saya. Saya berangkat, itu perjalanan saya berangkat itu jam 7:30, kalau nggak salah 7:30-an lah. 7:30 sampai ke lokasi itu sekitar jam 9:30, jam 10-an Kang. Di situ di depan mau masuk ke gua itu posisinya ada 2 Kang. Jadi kita masuk gua, itu masuk, sebelum masuk itu si Kuncen itu udah baca mantra-mantra, doanya mungkin nggak tahu gitu kan. Nah udah di situ kayak dupa, terus apel jin udah dibakar semua gitu kan. Nah udah gitu kita posisi masuk, tapi dengan posisi masuk itu ke gua itu kan, kita itu dengan harus membunuh kita itu gitu kan. Kita posisi masuk, ditempatin di situ ada batunya kayak apa? Kayak gitulah apa? Batu gitu, batu besar di situ. Saya duduk di situ. Nah, dari batu situ ada kesana lagi jalan, ke bawah lagi ada gua Kang. Itu. Nah, kata Kuncen itu yang gua yang bawah itu jangan. Jadi ada 2 gua. Ada gua, ada 1 gua, tapi ada 2 ke bawah lagi Kang. Oh, ada 2 lubang. Ada 2 lubang. Tapi saya yang atasnya. Jadi jangan ke sana, ada turun lagi ke bawah gitu. Posisinya itu. Kata Kuncen itu kalau yang bawah jangan berisiko gitu. Saya kan jadi penasaran di situ, risikonya seperti apa gitu kan Pak. Kata saya gitu, Bang, risiko seperti apa. Di situ minimal harus ada 3 kepala syaratnya gitu. Nah kalau yang Akang sendiri itu? Nah kalau yang saya itu katanya gitu kan, tidak ada korban, tidak ada apa-apa, walaupun ada sesuatu dampaknya ke diri sendiri, bukan ke keluarga, bukan ke anak-anak. Itu makanya saya mau ngambil yang itu Kang, nggak mau ngambil korban gitu kan. Ya, nah di situ kita mulai sekitar jam 10 lah kalau nggak salah. Jam 10 kita ada dupa yang kayak di Cina itu panjang-panjang itu ada 7. Terus kayak satunya lagi yang kayak baygon tapi wangi kan gitu, nggak tahu lah apa namanya itu kan, itu dibakar situ. Terus duduk di sini dikasih minum biasa Kang, kasih minum ini air minumnya gitu kan.
Nah, udah duduk di sini, fokus, konsentrasi, cuman ngucap sholawat Nabi kan di situ. Nah, kan di depan ada pohon beringin di depan itu, pohon beringinnya udah benar-benar gede gitu kan, udah ini gitu kan. Nah, saya duduk dengan sila, ya menurut Vincent kan harus baca sholawat Nabi itu. Saya baca Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Posisi jangan sampai tidur, tapi ngucapnya di hati Kang. Jangan ngobrol lah, jangan ngomong lah gitu kan. Kalau mau haus minum aja nggak apa-apa gitu kan. Terus posisi terus. Nah, kalau 1 jam pertama nggak ada apa-apa kan, kena izin kamar. Nah, pas nggak tahu jam berapa, nggak tahu jam 12, nggak tahu jam 12 lebih, mulai kan kerasa. Pertama ada angin kayak muter gitu. Saya juga merinding kalau ngomong itu kan. Angin itu muter kan, ya kan. Tapi kalau posisi angin seperti biasa, gede kan ya. Tapi ini posisi angin ada di sini kan, di kepala saya. Jadi kayak ada yang kena ini udah bunuh pun kayak ditiupin gitu, kayak ditiupin kan. Itu 3 kali kan. Itu Posisinya sekitar jam berapa itu? nggak tahu tuh posisinya, pokoknya sekitar antara jam 12 jam 1 ke sana lah gitu. Itu pertama. Nah, jarak agak laman di situ dari itu kan pohon beringin yang itu yang atasnya kayak ada cahaya kan, gua gitu kan, cahaya gitu. Nah, nggak tahu apa gitu kan, gitu nggak tahu. Tapi nggak apa-apa gitu kan. So, yang berikutnya, ya kan, saya kan duduk di batu kan, duduk di batu. Ada tikus yang bau itu kan, apa? Kata bahasa Sunda itu curut ya. Nah, itu kan biasanya kalau tikus itu kalau dia cicit gitu bunyi kan, dia kan ngeluarin bau. Itu ngelilingin batu yang saya dudukin. Gitu. Sampai bunyi kan. Tapi nggak bau kan. Itu. Kalau udah nggak lama, jarak paling 10 menit ya, ada kayak nauman itu 3 kali kan. Terus pas nggak tahu lah ya, kata saya kan ada gua itu ada 2 yang di bawah itu. Nah, nggak tahu lah, kayak ada yang yang mukul tanah, mukul batu gitu kan. Bahkan ada suara-suara yang kayak suara-suara ketawa, suara anak kecil. Itu udah mulai didengar lah kan gitu kan ya. Itu udah saya dengar gitu kan. Pokoknya saya pengen berhasil gitu kan. Yang penting nggak ada risiko untuk keluarga saya. Jadi syaratnya itu Kang, maaf ya Pak, saya potong. Jadi syaratnya itu selama malam itu akang nggak boleh nggak boleh tergoda atau terganggu. Udah Syarat sampai pagi gitu. Sampai pagi, nggak pagi Kang. Itu posisi jam 4:30 itu. Jadi kalau bisa menahan godaan itu akan lulus. Katanya seperti itu, gitu kan. Nah, udah banyak godaan itulah, banyak lah kan gitu kan. Nah, udah dari situ beres posisi kan, saya dijemput lagi. Itu posisi pokoknya 4:30 lah, 4:30 pagi. Udah di posisi dijemput sama kuncian siapa, udah. Berarti itu malam itu nggak ada sampai gangguannya seperti itu aja. Seperti itu Kang gangguannya. Alhamdulillah kata si Abah juga, ini gangguannya nggak terlalu nggak kayak yang lain gitu kan. Tuh kan kita posisi udah keluar, terus itu juga ritual dulu di situ. Abah itu udah beres semua itu. Kita kembali pun saya mandi dulu Kang. Mandi Subuh itu akan. Iya, pakai bunga juga kan mandiin itu. Nah, si pas udah beres kita sarapan gitu. Tapi saya dikhususin sarapannya kan itu. Jadi kayak nggak tahu ayam cemaning atau ayam apa gitu kan ya. Saya makan itu gitu kan. Ini khususnya buat si Akang. Jangan ada yang mau, kita jangan boleh ngobrol-ngobrol, boleh ada yang makan. Gitu saya makan ya gitu kan. Ya, udah proses itu. Posisi di situ belum balik kan itu kita belum balikan di situ, belum langsung bisa balik gitu kan, karena kata si Abah posisi malam si Abah mau ritual gitu. Nah di situ kan itu di rumah kan itu kan posisi rumah. Nah
dari satu rumah itu kan ke rumah satunya lagi itu minimal ada 5 kilo Kang. Jauhnya itu kan, cuman satu rumah gitu kan di sini. Jauh kemana-kemana, kesana kemari jauh. Posisi malam gitu kan, saya baru pertama lah Kang lihat percaya nggak percaya Kang gitu kan ya. Ritual dimulai jam 12 malam gitu kan. Kita cuman di belakangnya si Abah gitu kan ya. Gitu, cuman kita konsentrasi. Posisi jam 12:30 itu disebut bohong, emang nyata kan gitu kan. Pertama di belakang di dapur gitu kan. Di dapur itu kayak ada yang mukulin, kan rumahnya bilik kan. Ada yang mukulin sama itu. Ada yang mukulin 3 kali. Yang kedua kalinya kayak yang di crack gitu. Nah, yang bikin saya benar-benar asli merinding itu kan sama yang nganter itu saya kan ya. Nah, itu ayah suara jangan pecol. Cuk gitu kan. Di belakang rumahnya. Di pinggir kan, di pinggir tuh. Di pinggir. Jadi kan posisinya kayak gini, si Abah di depan, saya di sini, yang teman saya yang antar saya di sini di pinggir gitu kan. Nah, udah proses ritualnya gitu, supaya ini itu. Nah, udah suara gebugan itu sama cakaran itu. Nah, udah nggak lama itu dari cuk. Lihat, saya kan nanya, Kak, suara saya si emak nih gitu kan, maksudnya istrinya si Abah gitu kan. Ya, si emak kayak gitu kan. Jangan si emak yang pinggir itu. Nah, itu cong. Padahal dia udah tahu sebenarnya, udah tahu kan, dia udah tahu gitu kan. Itu. Tapi kayak kelihatannya emang gitu kan. Loncat gitu. Loncat, tapi kata si Akang itu, ataupun biarin aja, gak usah diiniin gitu. Itu. Terus yang kedua yang berikutnya kan, yang di depan ada assalamualaikum kan depan rumah itu. Posisi lah Kang, pikirin aja jauh ke sana kemari gitu kan, malam-malam sekitar antara jam 1:30 atau jam 1 jam 2 ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum. Kita buka berdua, nggak ada siapa-siapa, sedangkan posisi itu cuma pakai lampu doang lah, nggak ada listrik kan. Itu. Nah, udah di situ gitu kan, kita paginya kita mandi juga, ini itu juga gitu kan. Bahkan sama siapa udah kita mandinya bukan di sini, jadi di situ itu kan ada posisi, ada 7 buah kan. Di situ buah ini itu kan, gitu kan di situ. Nah, kan yang posisi buah yang atas itu katanya itu buah puncer, katanya buah pusat, katanya yang modalnya juga katanya Prabu, nggak tahu katanya kadang-kadang Prabu, terus Ibu Ratu katanya yang juga ke situ pula gitu. Dan jadi itu kan ada air kan. Nah, situ kita mandi di Panjura itu dulu, mandi sebelum pulang itu kan, mandi. Jadi seolah kata si Abah itu jangan ada yang ikut lah supaya bersih gitu kan, nggak ada yang ini itu gitu kan. Nah, itu kita pulang gitu kan, pulang ke rumah, saya pulang di rumah ini itu biasa berbaur lagi sama keluarga gitu kan. Yang teman saya itu kan besok masih kontak kan, gimana, ada hasil gak, ada ini itu, nggak ada kan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2-3 bulan kok gini gitu kan, nggak ada apa-apa. Pada harapnya dari dapat rezeki turun dari langit. Nah, gitu kan. Nah, udah gitu kan posisi saya aral kan ya, emosi kan ini gitu. Saya ngucap yang enggak lah gitu kan ini itu gitu kan. Nah, udah dari 3 bulan itu kan, itu saya posisi waktu rumah di Cisaat kan, di rumah dinas kan, di situ. Untungnya anak-anak sama kakeknya gitu kan, sama neneknya yang di rumah ramai gitu kan. Saya di situ kan, ya kan saya dibekelin ini, lupa
kan sana ada sisa yang kayak baygon gitu kan. Di situ kita bakar, tapi harus malam Jumat kan. Setelah itu dicarinya itu malam Jumat Kliwon kan, gitu kan. Nah karena saya masih penasaran, nggak ada apa-apa, nggak ada hasil. Saya coba kan, gitu. Saya coba di rumah, gitu kan, malam Jumat itu. Gitu. Emang pertama nggak ada apa. Gitu. Nah, pas udah gitu, udah saya ritual itu, kayak semacam kalau lagi saya tidur, kayak yang ada yang datang lah kan, gitu kan, sosok gitu kan, itu kayak sosoknya hitam gede besar gitu kan, tapi dalam posisi sadar tidak sadar kan, gitu kan, itu sampai tiap malam kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah malam aja, posisi jam 12 pokoknya, rumah kan kayak ada yang ngelemparin, tapi nggak ada apa-apa. Kalau ada yang ngelempar gitu kan, otomatis kan genteng pecah gitu kan, ini nggak ada. Itu kadang-kadang bahkan bukan ke saya aja itu kan, di situ saya ada teman juga gitu kan, lah satu ini gitu kan berpikiran tuh, bahkan sampai nanyain kan malam-malam mandi hadirnya itu kan, mandi saya kan itu sih malam-malam kayak mandi kayak bejibur kayak enak kan mandi. Allah kan saya nggak ada di situ, saya di rumah ramai kata saya gitu kan. Itu nah udah gitu, bukannya apa menambah apa ekonomi kan, malah dari situ semakin terpuruk posisi saya, terus terpuruk saya di situ sampai ya kayak motor itu saya jual gitu kan ya, tetap untuk menutupi hutang itu gitu kan ya, saya jual sampai mobil terakhir saya jual juga gitu kan, sampai di kondisi di titik benar-benar kalau disebut tidak lawat pun nggak mau nempel kan, di ibaratnya sampai titik itu kan. Dan godaan itu kan terus-terusan berlanjut gitu, sampai untungnya itu enggak ke anak itu enggak kan gitu kan, cuman bisa kata yang gede ya, Pak ada yang lewat, cuman gitu doang gitu kan, Pak ada yang manggil, ada yang gini-gini ceritanya itu, kata anak itu kan. Yang kecil mah masih ini gitu kan ya. Nah, terus yang waktu saya pulang dari rumah dari Cisarua itu pulang ke Ramba gitu, nah orang tua gitu kan sampai kan, tunggu dulu, kenapa, siapa yang ikutin sama kamu gitu, siapa sih yang sendiri gitu kan, turun dari angkot langsung gang gitu kan, itu dia yang ngikutin. Kata saya, siapa yang ngikutin, ada siapa-siapa. Di situ di pertama kan sama orang tua kan baru nanya ada apa ini sebenarnya gitu kan. Itu nah hanya ada di situ orang pintar di situ kan, yaitu Ustaz Nanon situ. Kata Ustaz Nanon, wah ini sih udah nggak benar, udah nggak benar. Untung dampaknya nggak ada korban ke anak ataupun keluarga itu ini itu. Nah saya itu kan udah dari situ saya dikasih air, dimandiin juga sama Ustaz Nanang itu. Udah dari situ gitu kan, saya kata masih saudara juga gitu kan, itu saudara kakak besan, orang ke Banten lah gitu. Sampai saya dibawa ke Banten ya, daerah Maya situ. Di situ ketemu sama itu juga gitu kan, sama orang pintar gitu kan, studi mandi. Ini kenapa saya ini itu yang ada korban dan yang takut kan anak-anak. Justru ngelakuin seperti ini bukannya menyelesaikan masalah, justru ini menambahkan masalah. Sampai di situ saya sampai dari situlah saya niat tobat lah gitu kan ya, ini itu gitu kan, sampai saya
Di situ saya posisi seminggu Kang, di daerah situ. Itu di seminggu, di kayak bukan di kobong lah, kayak di rumah biasa gitu kan. Di situ ikut tawasul lah ini itu, terus kan ini gitu. Dampaknya ini nggak bakalan sirna, nggak bakalan selesai dalam waktu setahun 2 tahun, minimal ini 5 tahun sampai lebih lah, kata Betan di situ. Ya saya terus di inilah kan, di mandi ini itu. Mulai dari situ, alhamdulillah mulai dari situ Kang, gitu kan. Emang untuk proses itu Kang, gitu kan, gugur itu tetap ada Kang, gitu, ada Kang, ada terus gitu kan. Sampai saya terakhir, saya pas pakai motor, posisi itu siang, posisi dari arah Sukabumi menuju ke Cisaat. Masih depan kantor, masih depan kalau masuk kantor itu mau daerah Cigunung situ. Siang jam 9:30 siang kan, saya pakai motor pengen dari pinggir kan, ini banyak angkot lagi macet kan. Masa siang kelihatan saya hilang gelap, katanya saya udah nabrak orang. Masih Kang itu Kang, terus teror itu terus sampai kan anak yang kecil itu, makanya saya pindahin ke Rambai itu anak yang kecil. Jadi anak yang kecil kayak ngeliat lah gitu kan, kesurupan enggak kan, tapi dia kayak ngeliat gitu kan. Kadang-kadang misalkan mau ngambil air ke situ gitu kan, takut gitu, kayak gitu. Ada yang ngikutin nenek-nenek katanya gitu. Terus ada anak kecil, terus ada yang hitam tapi mukanya nggak ada gitu, kayak gitulah Kak. Yang kecil, paling kecil anak yang kecil gitu kan, anak paling kecil, anak kecil. Makanya saya dibinain ke Rambai itu seperti itu Kak, dampaknya gitu kan. Makanya kan yang lain juga saya bertanya ke orang pintar itu bukan ke satu kan. Saya sampai ke Cianjur gitu. Terakhir itu Cianjur lah. Saya sampai terakhir saya di daerah, masih di daerah Cisaat, di Cibatu Pos gitu kan. Ya, ada juga kan guru spiritual gitu kan. Terus yang di Kadu Dampit si Api Ius gitu ya, ada juga gitu kan. Sampai sama gitu kan. Alhamdulillah bersyukur tidak ada korban, nggak dampaknya nggak ke anak, nggak ke keluarga. Hampir itu semua saya bertanya seperti itu. Itu pengalaman saya. Berarti terornya sampai sekarang itu masih terasa nggak Kang? Apa setelah Kang tadi berikhtiar ke sana kemari sudah selesai gitu Kang untuk terornya? Dibilang selesai sih masih ada lah Kang ya, sedikit-sedikit dampaknya gitu kan. Mungkin kata Pak Ustadz Pak Kiai itu kan bakalan hilang 5 tahun lebih gitu kan, 1 tahun bakal hilang, pasti ada gitu kan. Karena kalau di ibarat kita disuntik mungkin kan ya, udah banyak ke tubuh gitu kan, seperti itu, kayak gitu masih ada kan gitu. Kadang-kadang kayak kalau misalkan lagi bawa mobil kayak sekarang gitu kan, biasa posisi segar gitu kan, tiba-tiba kadang-kadang jadi ngantuk gitu kan salah satunya itu kan dampak dari situ itu. Udah menggunakan metode ruqyah sebelumnya Kang, ada pernah dicoba untuk melakukan ikhtiarnya? Untuk ruqyah belum sih Kang. Belum, ruqyah itu belum, yang ruqyah itu belum. Memang saudara juga coba di ruqyah gitu kan, ya insya Allah gitu kan itu. Tapi dampak seperti itu sedikit-sedikit masih ada sih. Nah kalau Akang bisa praduga lah ya, apakah ini memang ketika dulu di flashback di ritualnya itu kan yang timbul bukan hasil yang diinginkan ya, malah dampak teror. Menurut Akang sendiri, apakah ada ritual yang pada saat itu memang tidak lengkap atau melanggar pantangan atau gimana Kang menurut Akang sendiri? Kalau melanggar pantangan, kalau saya yang diinstruksikan sama ujian itu, saya alhamdulillah nggak tidur gitu kan, nggak ngobrol apa-apa gitu kan, nggak ngucap apa-apa. Emang saya minum tadi suruh minum nggak apa-apa gitu kan, minum saya
dengan posisi itu tidak batal wudhu kan. Itu, tapi nggak tahu yang si kuncen itu apa ada kurang sesajennya, nggak tahu gitu kan. Kan kalau setahu saya kan itu sampai kan harus ada kain itu kan, kain 7 warna itu harus ada kan itu ada semua gitu, lengkap gitu. Namun istilahnya kan di balik ini semua ya yang tadi Akang dapat tarik dari pelajaran mengenai kisah Akang nih, apa yang ingin disampaikan untuk dulu-dulu semua supaya menjadi pembelajaran nih Kang? Untuk dulu-dulu semua, teman dulu semua, janganlah ngelakuin seperti itu. Musyrik lah kan sebutnya kan ya. Ya udah apa adanya lah kita. Mau gini mau gitu, yakin percayalah sama Allah. Itu aja. Jangan lakuin kayak seperti saya lah. Takutnya dampaknya ke keluarga, ke diri sendiri, apalagi kalau ini ke anak-anak. Dan Akang benar-benar mengalaminya ya Kang ya, mengalami pelajaran dari apa yang dilakukan dan dinamakan pesugihan ya Kang. Pesugihan. Oh, terima kasih nih Kang ya untuk cerita yang disampaikan. Jadi menurut saya benar-benar cerita ini banyak pembelajaran ya Kang dan hikmah yang kita bisa ambil, terlepas dari apa yang sudah diceritakan oleh Kang Giri. Pada intinya kita sebagai manusia harus meminta sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.